Di desa ini kedatangan pria bertopeng raksasa yang memakan semua spesies kecil yang menghuni desanya. Jadi awalnya ada pria bertopeng yang datang ke desa para manusia cilik dan mereka ngiranya dia datang baik-baik. Tapi setelah rombongan pria bertopeng yang lain datang dan saling mengoceh, pimpinannya ini langsung menghancurkan manusia cilik yang ada di tangannya dong sebagai aba-aba buat yang lain. Karena ternyata para pria bertopeng itu adalah pemakan manusia. Para manusia cilik pun langsung berlarian menyelamatkan diri. Mereka mengambil semua manusia cilik itu untuk dimakan dan disimpan sebagai cemilan, guys. Kejar-kejaran pun terus berlangsung sampai akhirnya ada satu manusia cilik yang berhasil selamat. Tapi saat dia keluar dari goa nih guys, dia bertemu dengan ilmuwan bertopeng. Untungnya dia nggak dimakan, tapi langsung dibawa ke lab. Dan saat sampai di lab, ternyata ilmuwan ini malah marah guys. Dia langsung menyuntikkan cairan dari tubuhnya ke manusia cilik tersebut dan memasangkannya sebuah alat di kepalanya yang hasilnya nggak nyangka banget. Lanjut part 2. Part 2, desa yang kedatangan para pria bertopeng raksasa yang memakan para manusia bocil. Jadi ilmuwan yang berhasil menangkap salah satu manusia cilik ini menyuntikkan cairan dan memasangkan alat di kepalanya. Yang ternyata alat itu adalah alat cloning untuk menggandakan si manusia bocil itu. Jadi ilmuwan ini ingin menambah populasi manusia bocil nih. Dan dia rela berkorban cairan di tubuhnya. Karena di luar sana manusia bocil udah hampir mau punah dimakan para pria bertopeng. Tapi ternyata tujuan sebenarnya ilmuwan ini cloning adalah untuk menjual manusia bocil ke para pria bertopeng yang sudah kelaparan. Aduh, ujung-ujungnya jadi bisnis juga ya. Tapi guys, setelah para pria bertopeng itu makan manusia bocil yang dijual ilmuwan, mereka satu persatu meledak dan berubah menjadi beberapa manusia bocil. Wah, gila. Dan setelah semua pria bertopeng meledak, ilmuwan ini lalu mendekati kerumunan manusia bocil. Sampai ada yang takut guys kalau mereka akan dijadikan santapan si ilmuwan selamanya. Tapi saat ilmuwan membuka topengnya, di baliknya ternyata adalah kumpulan manusia bocil guys. Jadi mereka bersama-sama bersatu menjadi besar untuk mengalahkan para pria bertopeng. Apa jadinya jika langit dan seisinya jadi makhluk hidup? Bulan pun sangat kesepian, para bintang menjauhinya karena fisiknya yang hitam. Jadi yang banyak dan bercahaya ini adalah bintang guys. Mereka mengucilkan bulan karena takut cahayanya diambil bulan yang gelap dan nyeremin. Di langit, para bintang saling berpasangan dan berdansa. Tapi nggak ada tuh yang mau berdansa dengan bulan. Bulan pun jadi menyendiri sampai fajar pun tiba dan datang dari pintu cahaya yang sangat berkilau. Dia adalah matahari yang cantik, putih, dan glowing. Dia sangat dihormati oleh para bintang karena cahayanya top global. Bulan pun jadi naksir nih, dia curi-curi pandang sama si matahari, tapi lagi-lagi para bintang menghalanginya. Dia melihat fisiknya memang sangat menyeramkan, tapi dia nggak boleh nyerah memperjuangkan apa yang dia cintai. Dia pun mengejar matahari, tapi semua bintang tidak merestuinya dan berusaha menahan bulan. Dengan kekuatan bulan, dia berhasil lepas, topengnya pun sampai copot. Tapi saat matahari melihat wajah aslinya, lanjut part 2. Setelah dihalangi para bintang, bulan pun lolos, tapi wajah aslinya sampai kebuka di depan matahari guys. Dia memberikan tangannya, tapi dia malah diketawain dulu sama si matahari sebelum akhirnya dia diterima. Dan karena cahayanya, bulan yang gelap pun jadi glowing saat berdansa dengan matahari. Matahari dan bulan pun berdansa dengan mesra sampai terbentuklah gerhana matahari guys. Tapi lama-kelamaan karena teriknya cahaya matahari, bulan pun jadi kebakar guys. Mukanya jadi sampai gosong gini. Tapi bulan gak peduli karena dia sayang banget dan pengen bucin terus sama matahari. Matahari juga sayang sama bulan. Dia menghentikan perbucinannya saat dirasa bulan udah terlalu gosong nih. Mereka pun transfer jigong dulu sebelum matahari meninggalkannya dan saat itulah malam terjadi guys. Kini setiap malam bulan jadi bercahaya dengan sedikit luka bakar di mukanya tuh lihat guys. Bahkan sinarnya lebih indah dari para bintang ya. Dan bulan rela menunggu setiap harinya sampai lukanya sembuh untuk bisa berdansa bersama dan dibakar oleh cinta dari sang matahari lagi. Gadis ini ingin menukar tiket dengan mainan berotot ini, tapi karena penampilannya yang gak laki, mainan ini hidup dan mencegahnya. Suatu hari di tempat hiburan ada mainan kuat yang laki banget deh. Tapi yang tertarik buat dapetin mainan laki itu malah gadis unyu ini. Dan saat mainan itu lihat gadis itu pakai gelang unicorn, pernak-pernik lope-lope, dia langsung kebayang kalau nanti pas dibawa ke rumah dia dijadiin mainan Barbie-Barbian gitu. Dia jadi jijik bayanginnya. Untungnya tiketnya gak cukup, tapi gadis ini masih punya koin buat ngejar tiketnya. Tapi mainan ini langsung berusaha mencegahnya dong. Dia nggak mau gadis itu dapetin dia. Gak disangka-sangka ternyata gadis ini jago banget nih. Tapi mainan itu selalu menghalang-halanginya. Tapi dia pantang nyerah. Terakhir dia melihat ada mainan gebok samsak nih. Mainan itu pun menahan gebokannya. Tapi saat gadis ini serius membuka baju dan memperlihatkan sisi lakinya, mainan itu pun jadi
cengok melihatnya. Dan bener aja tuh, gebokannya edan banget. Dia pun sampai menang. Tapi sayangnya malah petaka pun terjadi padanya. Lanjut part 2. Gadis yang pantang nyerah dapetin mainan berotot ini, tapi mainan itu berusaha mencegahnya karena dia nggak laki. Setelah main banyak permainan, dia tuh jago banget. Tapi mainan berotot ini selalu menghalanginya untuk menang. Tapi saat dia main permainan gebok dan mulai serius sampai-sampai dia buka baju, mainan ini ngelihat gadis ini ternyata gayanya laki banget. Dia jadi nyesel menghakiminya duluan. Ternyata gadis ini cocok untuknya. Dan bener aja tuh, bogemannya keras banget. Dia sampai menang 500 tiket. Tapi sayangnya si mainan jadi mental dan nyerempet listrik mesin itu, membuat mesinnya mati dan gadis itu jadi gagal dapetin tiketnya. Dia jadi kecewa banget tuh. Mainan itu melihat gadis itu pengen pulang, tapi untuk menebus kesalahannya, dia pun berusaha untuk nyolokin mesin itu lagi. Dengan otot lakinya, mainan itu berhasil nyolokin, mesin itu pun nyala dan 500 tiket keluar. Gadis itu langsung menukar semua tiketnya dengan mainan laki itu. Bener kan? Jangan langsung menilai orang dari luarnya aja ya. Walaupun penampilannya centil, tapi badannya laki juga. Desa ini dibuat oleh raksasa yang baik hati ini, tapi tiba-tiba ada raja egois yang menjadikannya sebagai budak dan menyakitinya. Jadi awalnya ada raksasa yang suka membantu penduduk membangun desa untuk kepentingan bersama, seperti bertahan itu. Lalu di desa tersebut diangkatlah raja nih, yang ternyata dia ingin manfaatin raksasa itu untuk kepentingannya sendiri. Si raksasa pun disuruh-suruh kayak budak buat ngambilin air itu juga untuk air mancurnya. Saat dia lagi ngebantu rakyat ngambilin tanah buat bangun desanya, si raja itu juga minta diambilin, tapi buat bikin patung dirinya sendiri. Sampai-sampai saat raksasa lagi nanam pohon buat desanya, si raja malah memerintahkan nebangin pohon-pohonnya untuk memperluas bangunannya. Si raksasa jadi marah dan menghadang para pengawal raja yang menebang pohonnya. Tapi si raja ngotot dan seenaknya aja nggak tahu terima kasih. Apa yang dipanahin tuh raksasanya kalau nggak nurut. Akhirnya raksasa itu pun pergi meninggalkan desa, tapi si raja tetap nebangin pohon-pohonnya. Dan lama-kelamaan sepeninggalan raksasa itu, desanya jadi gak sehat dan tandus banget. Para rakyat pun jadi kesel sama raja itu dan pada minggat ninggalin desanya. Tapi akhirnya raja itu menemukan jejak kaki si raksasa dan mengikutinya. Lanjut part 2. Part 2, raja yang sombong ini ngusir raksasa yang udah ngebantu bangun desanya dari awal. Sampai-sampai dia ditinggal rakyatnya karena di bawah kekuasaannya desanya jadi hancur banget. Dia pun mengikuti jejak kaki raksasa itu guys, tapi tetap keangkuhannya sebagai raja gak hilang-hilang. Sehingga saat ada bekas rakyatnya yang melihatnya, dia sampai dilempar tomat tuh kan, saking bencinya sama raja itu. Dia udah gak dihargai dan diharapkan lagi jadi raja, tapi dia tetap pakai kostum raja. Orang-orang jadi kesel lah melihatnya. Bahkan saat dia lagi kelaparan, orang-orang gak peduli, kayak dia yang dulu gak peduli sama rakyatnya. Alam pun benci sama dia dan memberinya badai angin yang membuatnya jadi seperti rakyat biasa. Jubah rajanya terbang terbawa angin tuh. Alam pun lama-kelamaan membuatnya menjadi gembel. Saat dia gak berdaya, dia akhirnya melihat raksasa yang dia usir itu guys. Tapi saat dia mendekatinya, dia tetap mau menunjukkan kalau dirinya itu raja guys. Si raksasa langsung sinis melihatnya, sampai si raja itu pun akhirnya sadar diri juga. Dan saat raksasa itu melihat si raja itu masih ada perasaan dengan tubuhan yang layu ini, si raksasa itu pun memberinya kesempatan dan akhirnya mereka pun bersama-sama membangun kembali desanya. Apa jadinya jika siang dan malam jadi makhluk hidup dan mereka saling pamer yang dimilikinya sampai jadi berantem gini? Jadi awalnya terlihat pagi yang cerah nih, yang ternyata itu ada di dalam tubuh makhluk siang ini. Dia baru aja bangun nih dan seperti biasa ngulet dulu terus bergegas pipis. Dia pun lari pagi seperti yang dilakukan manusia di dalamnya. Tapi tiba-tiba dia ketemu makhluk lain yang berbeda darinya. Dia jadi kepo dan nyentuh-nyentuh makhluk itu terus sampai-sampai dia kebangun dan kaget juga. Makhluk malam punya bulan di tengahnya, sedangkan makhluk siang punya matahari. Tapi si siang ini meremehkan si malam yang tidak secerah dirinya. Si malam gak terima dong, dia langsung pamer bintang di dalam dirinya yang siang tidak punya. Sampai si malam ini pun menertawakan si siang tuh. Tapi akhirnya mereka saling berantem dan main fisik tonjok-tonjokan gini. Si siang sampai tumbang tuh. Mereka pun tarik-tarikan sampai ke ujung jurang, jatuh ke dasar laut dan sampailah mereka di pantai. Si malam malah salvo ke cewek bohai yang lagi berjemur di dalam si siang. Tapi saat dia coba menggesernya, yang terjadi gak nyangka banget. Lanjut part 2. Part 2, inilah jadinya jika siang dan malam jadi makhluk hidup. Mereka jadi saling berantem guys. Setelah terjadi adu fisik yang keras, si malam ini malah salvo ke cewek bohai yang lagi berjemur. Tapi saat dia
bergeser si siang agar si cewek itu bisa di dalamnya, cewek itu ternyata nggak ada. Karena ya mana mungkin cewek itu berjemur di si malam. Si siang pun juga menunjukkan orang-orang berenang nih yang tidak mungkin ada pada diri si malam. Si malam pun juga nggak mau kalah tuh, nunjukin kunang-kunang yang indah di malam hari. Jadi setelah mereka nemuin hal menarik satu sama lain, mereka belajar untuk saling menyukai dan menghargai perbedaan. Si malam bisa nonton akrobat pesawat di si siang, dan si siang bisa nonton layar tancap yang cuma ada di dalam diri si malam. Kalau di siang tempat hiburan terlihat sepi, di malam terlihat asik penuh gemerlap cahaya. Sampai akhirnya siang mulai menjadi senja dan malam mulai menjadi fajar. Sampai di suatu titik makhluk itu terlihat sama. Mereka memang makhluk yang sama, cuma beda sifat aja. Hingga si malam jadi siang dan si siang jadi malam. Si malam akhirnya dapat cewek boha yang berjemur, dan si siang akhirnya dapat gemerlap hiburan malam. Indahnya perbedaan ya.